warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ibu, warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. Alhamdulillah baik, baik. Bu. Alhamdulillahirobbilalamin. Kalau semuanya sehat-sehat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kepada ketua kelas, silahkan dipimpin untuk berdoa. Baik Bu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Naaldi telah memimpin doa pembuka pada pagi hari ini. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah hari ini hadir semua? Vika, Bu, sakit. Jika Nak Vika tidak hadir, tolong bilangin ke Nak Vika untuk mengirimkan surat izin sakitnya ya Nak ya. Baik, Bu. Oke, sebelum pembelajaran, alangkah baiknya nih kita pemanasan terlebih dahulu. Kalau Ibu bilang semangat pagi, dijawabnya pagi, 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 jeng jeng jeng. Seperti itu. Semangat pagi. Pagi, Jeng, jeng, jeng. Oke, baiklah. Sudah pada semangat nih ya. Maka langkah baiknya kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Jika pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari teks eksplanasi pada bagian identifikasi dan konstruksi teks eksplanasi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Apakah dari anak-anak ada yang masih ingat apakah itu teks eksplanasi? Saya Bu. Ya, Nak Audi, silahkan. Teks eksplanasi adalah teks yang membahas proses terjadinya fenomena, Bu. Ya, betul. Apa yang telah dikatakan Nak Audi barusan, bahwa teks eksplanasi merupakan suatu teks yang berisi mengenai proses terjadinya suatu fenomena atau kejadian alam. Baiklah, selanjutnya Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini berdasarkan kompetensi dasar. Yang pertama, 3.4, yaitu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Dan 4.4, memproduksi teks eksplanasi secara lisan ataupun tulis dengan memerhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu peserta didik mampu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang kedua yaitu peserta didik mampu memproduksi teks eksplanasi secara lisan ataupun tulis sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Baiklah, untuk penyampaian materi, maka kita sama-sama akan menyimak video pembelajaran mengenai teks eksplanasi. Mari kita sama-sama simak video pembelajaran berikut. Halo semua, kembali lagi bersama saya, Ibu Hadijah. Kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Mari sama-sama belajar ya. Pertama-tama, adakah yang tahu apa itu teks eksplanasi? Ya, betul. Teks eksplanasi merupakan suatu teks yang membahas mengenai suatu fenomena. Baik, coba kita perhatikan gambar berikut. Nah, dari gambar-gambar tersebut, kita bisa membuat suatu teks eksplanasi yang baik dan benar. Pasti dari anak-anak ada yang bertanya, bagaimana sih Bu membuat teks eksplanasi yang baik dan benar? Maka jawabannya yaitu dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yuk, mari kita bahas satu persatu mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena berisi mengenai latar belakang suatu kejadian atau fenomena. Yang kedua yaitu proses kejadian. Proses kejadian berisi mengenai kronologi dan penyebab terjadinya suatu fenomena. Dan yang ketiga yaitu ulasan. Pada bagian ulasan berisi mengenai interpretasi dari keseluruhan teks yang telah dibuat.
Kemudian selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Pada bagian kaidah kebahasaan teks eksplanasi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu penggunaan konjungsi. Pada teks eksplanasi, konjungsi yang biasa digunakan yaitu berupa konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, antara lain, dan sebagainya. Kemudian konjungsi kronologis seperti kemudian, selalu, lalu, dan sebagainya. Yang kedua yaitu penggunaan kata ganti. Pada teks eksplanasi, kata ganti yang biasa digunakan yaitu kata benda, seperti tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, angin puting beliung, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu penggunaan kata teknis. Penggunaan kata teknis biasanya berupa istilah-istilah yang lebih spesifik dari kata benda. Contohnya seperti kata benda gempa. Maka istilah-istilah yang lebih spesifik atau kata teknis yang biasa digunakan yaitu seperti gempa vulkanik dan gempa tektonik. Nah, itulah pembahasan kita pada hari ini mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Semoga bermanfaat ilmu yang kita pelajari pada hari ini. Selamat berkarya dan sampai jumpa. Oke, setelah sama-sama kita menyimak video pembelajaran tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Ibu. Ya, silahkan Nak Yeni. Ibu terima kasih. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mudah untuk membuat ulasan pada teks? Wah, bagus sekali nih pertanyaan dari Nak Yeni. Bagaimana cara mudah untuk membuat paragraf pada bagian ulasan teks eksplanasi? Caranya yaitu dengan memahami bagian identifikasi fenomena dan proses kejadian. Jika kita sudah memahami bagian tersebut, maka akan dengan mudah kita membuat ulasan dengan interpretasi kita sendiri. Seperti itu. Apakah sudah bisa dipahami? Sudah Ibu, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak ada, maka silahkan lihat tugas yang telah Ibu kirim di WhatsApp grup mengenai teks eksplanasi tentang tanah longsor. Apakah sudah dilihat? Sudah Ibu. Ibu juga telah membagi kalian menjadi 3 kelompok. Silahkan kalian kerjakan dengan kelompok kalian masing-masing. Ibu beri waktu 30 menit untuk kalian mengerjakan. Jika kurang paham mengenai materi pada pemaparan video pembelajaran tadi, silahkan dilihat buku paket Bahasa Indonesia kelas 11 pada halaman 62 sampai halaman 68, atau kalian juga boleh melihat sumber pembelajaran lainnya melalui internet. Apakah sudah dipahami? Mengerti Bu. Mengerti, Bu. Oke, baiklah, silahkan mengerjakan. Apakah anak-anak telah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah Ibu. Baiklah, jika sudah semua mengerjakan diskusinya, silahkan perwakilan dari salah satu kelompok. Siapa yang berani untuk memaparkan hasil diskusinya? Saya Ibu. Iya, Nak Cindy, disilahkan. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Cindy Hafiza Amanda, perwakilan dari kelompok 3, akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai proses terjadinya tanah longsor. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih. Baiklah, kita beri tepuk tangan untuk Nak Cindy atas keberanian dalam pemaparan materinya. Oke, setelah pemaparan hasil diskusi, kita akan kuis dulu ya, via Quizizz. Kode aksesnya sudah Ibu kirimkan di grup WhatsApp. Silahkan bergabung. Oke, sudah bergabung semua. Ibu akan mulai kuisnya. Oke, sudah semua nih mengisi kuisnya. Telah terlihat siapa yang juara 1, 2, dan 3. Baiklah, selamat kepada juara 1, 2, dan 3. Kepada anak-anak yang belum juara, berarti kalian belum beruntung dan diharapkan untuk belajar lebih giat lagi mengenai pelajaran-pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya.
Baiklah, selanjutnya apakah ada yang bersedia untuk memaparkan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silahkan Nak Maria. Ya, terima kasih Nak Maria telah membantu Ibu untuk menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Tolong diingat-ingat ya anak-anak ya, materi-materi yang telah kita pelajari pada hari ini ataupun hari sebelumnya. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya Ibu memberikan kalian tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Tugasnya yaitu membuat teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan yang telah kita pelajari pada hari ini. Kemudian tugas tersebut silahkan dikumpulkan dan akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kemudian pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai ceramah. Silahkan dipelajari dan dipahami terlebih dahulu materi-materi yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin hanya itu tugas yang akan Ibu berikan kepada kalian. Kepada ketua kelas, silahkan dipimpin doa penutupnya. Baik, Bu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nak Aldi telah memimpin doa penutup. Terima kasih juga untuk anak-anak yang telah mengikuti pelajaran pada hari ini dengan baik, dan semoga kalian semangat selalu dalam mencari ilmu dimanapun kalian berada. Amin, amin ya robbal alamin. Sekian dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.